Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat sekalian, melanjutkan kembali sesi pembacaan kitab At-Tafsir Al-Muharrar lil Qur'anil Karim. Masih membahas ayat pertama hingga ayat keempat surah Ali Imran. Melanjutkan pembahasan ayat keempat. Potongan berikutnya adalah hudal linnasi, ay bayanan linnasi umuman minallahi ta'ala, yakni penjelasan bagi manusia secara umum dari Allah Ta'ala. Penjelasan ini bisa kita rujuk di catatan kaki, itu dari tafsir Ibnu Jarir, kemudian Nazmud Durar dari Al-Baqai, serta tafsir Ibnu Utsaimin untuk surah Ali Imran. Potongan selanjutnya adalah wa anzalal furqana, ay wa anzala fi kutubihi ma yufarriqu bainal haqqi wal batil, yakni apa yang diturunkan di dalam kitab-kitabnya adalah hal-hal yang membedakan, yang menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Sini kita lihat di catatan kaki ada penjelasan tambahan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ba'duhum wajjaha ta'wilahu ila annahu faslun bainal haqqi wal batil fi amri Isa. Sebagian mufassirin mengarahkan takwilnya dalam pengertian bahwa yang dimaksudkan adalah pemisah antara yang hak dan yang batil dalam perkara Isa alaihi salam. Wa ba'duhum, sementara sebagian mufassir lainnya, ila annahu faslun bainal haqqi wal batili fi ahkami syara'i, berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah pemisah antara yang hak dan yang batil dalam hukum-hukum syara'. Wa ikhtara al-qaul al-awwala, Imam Ibnu Jarir memilih pendapat yang pertama. Faqala, beliau mengatakan makna al-furqanu, makna al-furqan fi hadhil mawadhi'i, dalam posisinya di ayat ini, fasallallahu baina nabiyhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam walladzina hajjuhu fi amri Isa, bahwa Allah Ta'ala memberikan pemisah, memberikan pembeda antara nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang mendebat beliau dalam perkara Isa, wa fi ghairi dzalika min umurihi, dan juga yang mendebat beliau dalam perkara-perkara lain, bil hujjatil balighati. Allah memberikan pembeda, memberikan pemisah antara Rasulullah dengan para pendebatnya itu dengan hujjah yang jelas dan juga kuat. Ini bisa kita baca di tafsir Ibnu Jarir. Kemudian wal huda wad dhalala, juga membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Kita lihat di catatan kakinya ada tambahan keterangan. Qala Ibnu Jarir fi bayani rujhani hadzal qawli ala al-qawli bi anna al-murada bil furqani al-Qur'ana. Ibnu Jarir mengatakan terkait mana yang lebih rajih di antara dua pendapat ini, apakah pendapat bahwa al-furqan adalah pembeda antara petunjuk dan kesesatan, atau pendapat yang mengatakan bahwa al-furqan adalah Al-Qur'an. Beliau mengatakan wa innama qulna, maka kami berpendapat, kata beliau, hadzal qawlu aula bis-shawab, pendapat yang pertama ini lebih tepat. Di anna ikhbarullahi an tanzilihil qur'ana, karena kabar Allah Ta'ala tentang penurunan Al-Quran
qabla ikhbarihi an tanzilihi at-Taurati wal Injili fi hadhihi al-ayat. Telah disampaikan sebelum kabar dari Allah Ta'ala tentang penurunan Taurat dan Injil dalam ayat ini. Qad madhi biqaulihi, yakni pada ayat yang disampaikan sebelumnya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, yakni di surah Ali Imran ayat 3. Wala syakka anna dzalika al-kitabu huwa al-Qur'anu la ghairihi. Tidak diragukan bahwa kata Alkitab dalam ayat ketiga surah Ali Imran tersebut adalah Al-Quran, bukan yang selainnya. Fala wajha li takririhi marratan ukhra, maka tidak ada alasan mengulanginya sekali lagi. Iz la faidata fi takririhi laysat fi dzikri iyahu wa khabarihi anhu ibtidaan. Tidak ada faedah mengulanginya karena tidak ada hal yang baru yang ditambahkan dibandingkan dengan penyebutan dan penjelasannya di awal. Demikian dicantumkan di tafsir Ibnu Jarir. Jadi menurut beliau Al-Furqan dalam ayat keempat ini bukan bermakna Al-Quran, tetapi pemisah atau pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Dapat juga kita lihat di tafsir Ar-Raghib, juga di tafsir Ibnu Katsir, serta tafsir Ibnu Utsaimin untuk surah Ali Imran. Potongan berikutnya untuk ayat keempat adalah innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Munasabatul ayati lima qablaha, kecocokan ayat ini dengan apa yang ada sebelumnya. Lamma qarrarallahu subhanahu ma yata'allaku bima'rifatil ilahi, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang apa yang terkait ma'rifati al-ilah, mengenal al-ilah, mengenal Allah, wa ma yata'allaku bitakririn nubuwah, serta apa yang terkait dengan penetapan kenabian, atba'a dzalika bil wa'idi, Allah Ta'ala kemudian menyertakan atau mengikutinya dengan ancaman, zajran lil mu'ridina an hadhihi dalailil bahirati alaihima, sebagai peringatan bagi mereka yang berpaling dari tanda-tanda atau dalil-dalil yang menakjubkan tentang keduanya, yakni tentang ma'rifati al-ilah, mengenal Allah Ta'ala, serta takrirun nubuwah, penetapan kenabian. Hal ini bisa kita rujuk sebagaimana disebutkan di catatan kakinya ke tafsir Ar-Razi. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun, ay innal ladzina kafaru bi a'lamillahi, yakni sungguh mereka yang ingkar dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Ta'ala, wa adillatihi ala tauhidihi, serta dalil-dalil tentang keesaannya, fa ankaruha, dan mereka mengingkari tanda-tanda dan dalil-dalil tersebut, wa radduha, serta mereka menolak tanda-tanda dan dalil tersebut, bil batil, dengan sesuatu yang batil. Lahum azabun syadidun yaumal qiyamati, maka bagi mereka azab yang keras pada hari kiamat. Hal ini dapat kita rujuk ke tafsir Ibnu Jarir dan juga tafsir Ibnu Katsir. Kemudian sampai kita di bagian terakhir dari ayat keempat ini, wallahu azizun dzuntiqam, ay azizun fi sultanihi, yakni Allah Ta'ala perkasa dalam kekuasaannya, la yamna'uhu mani'un mimman arada azabahu minhum, tidak ada yang dapat mencegah Allah Ta'ala dari siapapun yang ingin dia siksa,
yang ingin dia berikan siksa kepada mereka. Wala yahulu bainahu wa bainahu hailun. Tidak ada yang mampu menjadi penghalang antara keduanya, antara Allah dengan orang yang akan diazab. Wala yastati'u an yu'anidahu fihi ahadun. Dan tidak akan ada yang mampu melawan Allah Ta'ala dalam hal ini walaupun satu orang. Wa annahu dhuntiqamin mimman jahada hujajahu wa adillatahu. Maka Allah Ta'ala adalah pemilik balasan bagi siapa saja yang menentang hujah-hujahnya dan dalil-dalilnya. Wa khalafa rusulahu, serta orang yang menselisihi rasul-rasulnya. Tafsir ini dapat kita rujuk di dua tafsir yang sama seperti sebelumnya, yakni tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sesi pembacaan kita yang ke-11. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.